Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound teman-teman. Maaf, ada masalah. Tes sound, silahkan. Siapa coba? Oke. Cek. Ya, Cek. maaf ya, ada masalah teknis lagi. Oke. Aman, Bu. Sip, makasih. Oke, Oke. Bu. Selamat siang semuanya ya. Selamat berjumpa lagi untuk mata kuliah praktikum basis data. Kita ketemu lagi kemarin habis Senin ya. Senin kita ketemu, Senin Sabtu maaf. Weekend kemarin kita ketemu lagi hari Selasa. Cepet banget. Oke, kita tadi maaf ya saya telat sembari nunggu teman-teman. Ini masih kita ber-37. Ini masih ada yang belum masuk. Sebentar ya. Nah, ini masih ada satu orang lagi. Berarti ya. Berapa? Kita 39 ya. Sama saya harusnya 40 sih. Masih ada teman kita yang belum masuk. Sembari nunggu, mungkin untuk mengawali kelas, kita coba untuk ini dulu ya, presensi dulu mungkin ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin belum hadir, nah nanti kalau ada teman-teman yang tahu kabarnya bisa diinformasikan. Oke. Bentar, saya share screen dulu biar teman-teman kelihatan daftarnya. Oke. Screen aja ya, biar kelihatan semuanya. Malah materinya. Ntar dulu deh materinya. Oh ya, masih ada yang masuk. Maaf ya, sebentar. Masih ada yang masuk. Udah semua belum ya? Partisipan. Oh iya, masih ada. Sebentar ya. Oke. Nah. Oke, di teman-teman mungkin udah kelihatan ya listnya. Saya panggil aja sekalian konfirmasi. Masih sehat apa enggak? Bentar. Oke, nomor 1 atas nama Kartika Amalia Putri. Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Arvin Rifki? Ada? Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. terima kasih. Ada Dava Malika? Ada? Dava? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alfa Fahri? Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Izananda ini yang keluar ya? 5. Terus saya lanjut. Ada Alia Triananda? Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Jericho Akbar? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Yonatan? Ada? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut. Aji Wijaya Tama? Saya, Bu. Oke, lanjut. Arya Indra Putra? Ada? Oke, terima kasih. Ada Stefani? Hadir, Bu. Oke, ini Stefani yang ini ya, NIM-nya belakangnya 137. Takutnya nanti enggak Iya, Bu. keliru. Salah. Oke, lanjut. Ada Nadira Jasmine? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Muhammad Arkan, ada? Oh, ada masuk. Bentar. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Muhammad Irfan? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut. Muhammad Raihan, ada? Hadir, Bu. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Ahmad Nazmi, ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Niwayan Giri. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Alika Raisya. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ada Stefani, belakangnya NIM-nya 145. Ada, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Rasya Alia, ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ini yang kemarin tuh yang mana ya?
Zahranisa tuh yang masuk nggak ya? Zahranisa tuh yang nggak ada ya, teman-teman? Atau Hadir, Bu. Oh ya, maaf. Saya kayak ada Z-nya kayaknya ya kemarin. Zafira ya? Yang nggak ada tuh ya. Bener ya? Zafira ya kalau nggak salah. Saya tuh udah Iya, bikin Bu. list tapi kelupaan. Belum ini ya. Kata Isananda sama Zafira. Oke, makasih. Kita lanjut. Ada Raihana. Selalu salah sih namanya. Maaf ya. Raihana Konita. Ada? Oke, sip. Makasih. Muhammad Putra. Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Rahmanita. Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Faza Najwa. Hadir, Bu. Oke, saya lanjut dulu ya. Bima Setio Havano. Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Dia Syahadata Putra. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Dan Naufal Bagus Pradana. Hadir, Bu. Oke. Kita lanjut. Muhammad Rifki Ananda. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Terangga Aditya. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Najwa Nada. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ada Risa Puspa. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian Novi Nur Rahmawati. Hadir, Ibu. Oke, Hadir, Ibu. sip, sip. Makasih. Kemudian ada Salma Najwa. Ada? Oke, terima kasih. Ada Aulia Adriani. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Tinggal beberapa kok. Rahman Aulia. Ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian ada Sultan Fabian. Oke, tinggal 2. Ada Siti Aisyah. Hadir, Ibu. Oke, sama yang terakhir. Kania Naila. Ada? Sip, makasih. Oke, seperti biasa ya, 39 full. Ini saya setorin dulu deh, takutnya lupa. Sama ini teman-teman, mohon maaf ya. Saya tuh kelupaan terus. Karena saya lama baru di sini ya, jadi kadang kiku ya, maaf ya kelupaan. Ini teman-teman, kita screenshot dulu ya. Saya stop share dulu, kita screenshot dulu. Saya tuh kelupaan seringnya. Jadi kalau di kampus yang sebelumnya kan saya cuma absen doang ya, nggak screenshot. Kalau di UPN ada ketentuan screenshot juga. Yang sebelumnya saya cuma ambil dari video. Tapi karena mumpung ingat, nah silahkan. Yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Biar wajah ganteng dan cantiknya bisa terdokumentasi. Sebentar ya. Saya ganti view dulu. Saya dokumentasikan dulu. Ada 2 slide. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Tapi kalau yang ada masalah, nggak masalah. Karena nanti ada nama sama ininya ya. Oke. Dari slide 1 dulu ya. Saya hitungin. 3, 2, 1. Silahkan mau pose bebas. Oke, terima kasih. Yang slide 1 saya save dulu. Bentar ya. Oke, bentar. Slide 1, oke. Yang slide 2-nya silahkan bersiap. Ini dari Mbak Alia sampai Mbak Aulia. Yang bisa on cam silahkan on cam, yang nggak bisa nggak apa. Tidak memaksakan. Yang penting kan ada namanya. Oke, 3, 2, 1. Sip. Terima kasih. Silahkan kalau mau off cam nggak apa-apa. Kalau mengganggu kelancaran ini ya, koneksi ya. Kalau saya misalkan ada off cam pas kuliah gitu nggak apa-apa. Yang penting nanti ini ya konfirmasi kalau misalkan ada trouble dan sebagainya. Oke, saya dokumentasikan dulu. Saya save dulu ya yang kedua. Oke, aduh. Maaf ya yang kemarin-kemarin itu saya kelupaan. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk memulai kelas mungkin sayanya juga kelupaan kadang sering. Astagfirullah. Maaf ya. Jadi kita mulai kelas kita dengan membaca doa berdasarkan kepercayaan teman-teman masing-masing. Mungkin yang muslim kita bisa mengawali bersama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang teman-teman non muslim dipersilahkan ya. Oke.
Kemudian saya lanjut dulu. Kemarin gimana untuk latihannya? Apa lembar kerja praktikumnya? Ada trouble ya yang di ini poin 5 ya itu menimbulkan multipersepsi. Itu ini ya apa namanya? Kalau saya pribadi sih iya sih ada. Jadi kalau saya ya mungkin kaitannya kemarin yang apa lembar kerja praktikum itu kalau saya nanti penilaiannya tergantung apa namanya informasi dari teman-teman. Maksudnya penjelasannya. Teman-teman mau ngejelasin kemarin kan kalau dari Mas Sultan itu kan urut ke bawah ya. Oke, itu secara default pakai adding biasa. Nah, ini yang kemarin pengen saya sampaikan, saya ulas ya yang kemarin pakai after ya. Saya juga kiku ya kemarin ngejelasinnya. Bentar, izin share screen dulu yang apa bagian 2 ya. Bagian 2 pertemuan kemarin, maaf. Bentar. Sedikit ngulas dulu ya untuk pertemuan kemarin. Jadi deadline-nya masih ini ya teman-teman di apa Sabtu depan insya Allah karena kemarin penugasannya kita juga baru ketemu hari Sabtu ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan dari pembelajaran hari ini ada yang bisa ini mau bisa diperbaiki nggak ya? Nanti mungkin di akhir nanti kita ini ya. Saya pengen ngetes sih kalau dari view teman-teman. Kalau dari saya di Leads itu kan kebetulan tadi ada Mbak Alia tanya ya bisa diupdate nggak Bu gitu apa jawabannya gitu ketika sudah submit. Kebetulan kalau di saya itu nggak bisa ini teman-teman jawaban teman-teman itu nggak bisa saya delete gitu. Kebetulan kan saya ini ya setnya itu ini ya nanti saya liatin aja deh biar teman-teman tahu gambarannya. Kalau view di saya sama view di teman-teman nanti kayak apa gitu. Bentar ya. Bu, kalau misalkan udah di-submit nggak bisa di-delete lagi, Bu. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Oke. Coba ya nanti kalau di saya tuh soalnya menu ininya apa editnya nggak bisa. Nah nanti tak liatin aja menunya di saya kayak apa ya. Sebenarnya ada submitted number jumlahnya sih Mbak. Kalau di saya kita nentuin dosen tuh berapa jumlah submit yang minimal yang bisa disubmit ke LMS-nya. Cuman saya tuh takutnya gini, ketika teman-teman itu submit more than one, lebih dari satu, itu kan berarti ada jawaban 1, 2, 3 misalnya katakan teman-teman ada melakukan revisi 3 kali. Nah, jawaban paling terkini dari teman-teman tuh yang mana? Nah, itulah yang kenapa saya limit submission-nya cuma 1. Di situ yang saya confuse kan. Nanti saya bingung. Oh, ini yang terakhir tuh yang mana gitu kan. Kan padahal misalkan saya contohkan 3-3-nya punya Mbak Ale ya. Nah, gitu sih. Jadi makanya saya limit cuma 1. Nah, nanti gimana Mas Ahmad? Oke, kita lanjut dulu ya. Apa namanya? Kalau misalkan gitu nanti coba aja ya. Nanti kita lihat testing. Kalau misalkan saya buka jadi 2, itu saya pengen ngetes aja sih nanti mungkin di akhir-akhir aja. Nanti salah satu perwakilan misalkan saya buka ya jadi 2, itu apakah nanti kalau saya cuma ngeliat apakah nanti akan ada 2 file. Kalau misalkan timingnya beda sih nggak masalah ya nanti di situ ke data yang mana submit yang terakhir berarti kan itu punya teman-teman. Nah itu sistemnya tuh nggak bisa change itu. Nah itu mungkin nanti kita testing aja deh dari view ke saya, dari ke teman-teman nanti saya liatin deh. Bentar ya. Yang kemarin kita lanjut dulu sebentar sedikit mengulas aja. Yang kemarin yang nomor 5 ya teman-teman. Yang kita ada balik itu loh. Saya kan kemarin berhutang menjelaskan karena kita udah akhir-akhir jam 12 itu ya. Saya juga karena udah zuhur kayaknya terus ini bagian after ya. Saya ini dulu aja, share screen dulu sebentar ya. Izin share screen, mendingan semua aja ya, jadi kelihatan kalian. Oke, ini view-nya saya. Ini tadi yang, bentar ya, ada voting. Ini yang DDL kemarin. Jadi ini teman-teman logikanya yang pengen saya refresh atau review kembali itu bagian ini. Ada sih teman-teman kebetulan kalau saya kemarin ngecek terakhir itu pengumpulan itu kalau nggak salah ada berapa ya? 11 kalau nggak salah. Jadi sudah ada 11 mahasiswa yang submit, tapi ada tulisannya itu draft, ada yang bukan. Nah, itu saya bilang, kok ada draftnya juga ya? Kayaknya ini ya teman-teman, emang bisa ngedraft juga ya? Atau langsung submit? Saya malah baru tahu ada menu bisa draft juga. Bentar. Ini yang kemarin, oh ini after ya. Nah, ini ya. Kemarin terkait ini teman-teman, yang penggunaan after ya.
Kita kan kemarin yang bagian first itu kan udah sukses ya di nomor 4, di mana kita naruh, kalau kita mengingat kembali kemarin kita meletakkan ini ya, soalnya saya taruh dulu. Kemarin soalnya ini. Nah, saya buka dulu soalnya. Ini soalnya apa namanya, NIM ya kalau nggak salah ya. Nah ini di teman-teman kelihatan nggak? Maaf ya kalau udah saya pakainya gelap. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Maaf ya. Nah ini kemarin kita testing di sini ya, untuk NIM itu kan ditaruh di atas ya, kita naruh keterangan dulu. Nah di sini kemudian NIM kita tambah pakai ini ya, apa namanya, first. Kemarin logikanya udah dapet ya. Ada yang bingung nggak yang first kemarin? Jadi sama sih, alter table, nama tabelnya, kemudian add. Ini sebenarnya add column, ini apa namanya? Kalau saya ngetesting ya teman-teman, itu ada yang bisa, ada yang pakai add column, ada yang nggak perlu tulisan add column, itu bisa. Jadi kita langsung aja kolomnya apa, langsung charge itu bisa first gitu. Nah itu bisa. Atau yang ini kita geser ya untuk fungsi after. Nah, kalau untuk yang after di sini fokusnya seperti yang ini kemarin saya ini ya tulis di YouTube itu ya, di bawahnya itu keterangan. Nah, bahwa kalau di after itu kuncinya karena sesuai namanya ya, kita first itu pasti di depan. Nah, after itu pasti di belakang. Kuncinya gimana caranya kita menaruh sesuatu yang di belakangnya gitu. Jadi kemarin ada pertanyaan ya, Bu kalau pakai before bisa nggak gitu ya. Kemarin saya testing beneran juga. Ternyata before itu nggak ada teman-teman sintak before-nya. Jadi adanya tuh cuman first sama after. Nah, kalau first itu kuncinya teman-teman fokusnya first itu pasti pertama, pasti dia akan diletakkan di kolom pertama. Nah, kalau untuk yang after itu setelah teman-teman. Sebenarnya di sini saya coba juga ada sih beberapa, cuman karena ini ya, ada jawabannya juga teman-teman kemarin. Tapi karena gini, yang sebenarnya saya ragu-ragu juga mau ngebahas atau mau ngebahas yang ini teman-teman, KP2, atau karena kan berhubung belum semua submit ya, masih sekitar kalau saya cek terakhir ada 11 mahasiswa. Nah, takutnya saya nggak suka ini aja sih, dibilang nggak memberikan kesempatan untuk teman-teman melakukan percobaan. Nah, di situ saya pengen teman-teman benar-benar apa ya, bisa mengoptimalkan kesempatan yang ada masih sampai Sabtu kan. Nah, teman-teman yang pengen mau testing, coba-coba gimana trial errornya, silahkan dicoba dulu. Nah, saya nggak enaknya saya kasih spoiler gitu loh. Nah, sebenarnya kemarin udah testing, saya takutnya kalau misalkan saya bahas di kelas ini langsung gitu kan nggak fair juga ya teman-teman. Kalau misalkan saya istilahnya apa namanya tidak memberi kesempatan ke teman-teman untuk berkreasi dengan kode. Nah, itu jadi saya pengennya sebenarnya rencana kemarin pengen saya bahas, tapi saya mikir karena teman-teman belum submit semua, ya udah deh saya ini aja sih saya putusin, silakan untuk apa trial error ya, mencoba-coba. Nanti insya Allah berarti di Selasa depan insya Allah kita bahas bareng-bareng kodenya. Nah, kalau di sini saya kasih spoiler logiknya sih. Kalau yang jadi di sini yang kaitannya nomor 5 itu kan kemarin kita ada semacam beberapa multi persepsi ya. Nah, di sini saya bolehkan ketika teman-teman menggunakan ini ya, kemarin kan kita nentuin dari NIM, kemudian ada di bawahnya keterangan ya. Kemudian si Mas Sultan kalau nggak salah. Nah, itu kan ngeset ya. Setelah itu ada ini ya, kolom alamat, kemudian di bawahnya ada phone. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan versi itu dengan urutan ini ya, listing nomor 5 itu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi memang ada, teman-teman kalau bisa kasih referensi lain, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya ambigunya di soalnya ya sebenarnya teman-teman ya. Ketika ini ditarik kebalik ke atas ya, nomor 3, ini kemarin kan ini ya. Jadi keterangan itu bisa ditaruh, diletakkan di bawah. Nah, itu. Kemarin ada teman kita ya yang bisa. Nah, itu. Itu caranya, logikanya pakai after, teman-teman. Logika jalannya itu, jadi gini. Saya kasih spoiler caranya sih. Tapi kalau codingnya besok aja ya. Mungkin biar dicoba dulu codingnya. Logikanya aja sih. Saya share logikanya.
Jadi logikanya itu kalau misalkan teman-teman pengen coba preferensi cara lain itu dengan ini. Mungkin teman-teman yang lain udah coba ya tadi yang udah submit. Saya cuma mereview lagi ya. Jadi ini bisa dari ini teman-teman. Pertama kan tadi udah urutannya NIM, kemudian di bawahnya ada keterangan. Nah, di situ karena kita tahu kalau fungsi fungsinya sintaks after itu kan di bawah ya. Kita nggak boleh pakai before. Nah, after itu kita letakkan di bawah. Sesuatu yang memungkinkan kita naruhnya itu di bawahnya. After. After apa sih gitu. Biar kan tadi susunannya gini, tak tulis pakai apa ya? Notepad aja ya, teman-teman. Biar nggak ngeblank. Kalau pakai papan tulis enak sih. Saya tulis di notepad aja ya. Nah, di sini kan urutannya itu kemarin kita nulisnya kan gini ya. Logikanya itu ada NIM, kemudian di bawahnya ada keterangan. Keterangan ya di bawahnya. Nah, ini kan susunannya masih seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kemarin yang kita otomatis, itu kan kita langsung add ya. Otomatis di bawahnya gimana caranya keluarnya ada alamat, kemudian pakainya phone. Nah, kalau teman-teman mengerjakan nomor 5 dengan cara seperti ini, oke, saya hitung benar juga. Karena soalnya memang agak sedikit multipersepsi ya. Jadi ya itulah soalnya sih yang kurang tepat sih kalau menurut saya. Jadi pembahasannya itu bisa ketika itu diaplikasikan agak sedikit membingungkan ya. Nah, di situ. Nah, preferensi lain kalau teman-teman ada menjawab lagi dengan ini ya, yang versi satunya kan misalkan NIM, nah, kemudian keterangan, logikanya keterangan. Nah, di bawahnya ini gimana caranya teman-teman itu logikanya itu sisipkan aja after sesuatu. Jadi codingnya di sini. Nanti setelah NIM, nah setelah NIM, after NIM. Setelah NIM itu teman-teman bisa add kemarin biar bisa keluar itu tadi ya, alamat ya, alamat, kemudian teman-teman baru add si phone-nya. Logikanya kayak gitu teman-teman. Logika mikirnya kayak gitu terus tinggal teman-teman coba pakai codingnya. Kalau saya bocorin nggak seru teman-teman, nanti ini ya spoilernya terlalu banyak. Jadi saya pengen teman-teman bisa tes trial and error. Nggak apa-apa teman-teman, dicobain dulu, masih sampai Sabtu. Masih bisa testing lagi ya. Jadi urutannya gitu ya teman-teman, logikanya kayak gitu. After, ini ya kuncinya, after name, teman-teman bisa input alamat, nah nanti bisa kasih phone. Nah ini keterangan nanti turunnya kan akan ada di bawahnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Maaf ya, pakainya hitam-hitam semua. Bisa digedein nggak sih? Bentar. Oh ini maximize doang ya? Nggak bisa di itu ini. Zoom in gitu nggak bisa ya? Pakai ini. Nah, nggak bisa kayaknya teman-teman. Oh bisa, maaf ya. Nah ini nih, saya gedein, maaf ya. Nah gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang udah coba pasti udah tahu gimana caranya. Nah teman-teman yang belum, nah dicoba aja. Jadi kuncinya after name itu teman-teman inputin alamat dulu, habis itu phone. Nah itu versi satunya. Tapi kalau teman-teman baru sampai bisanya ke sini, ya udah nggak apa-apa, kita bahas di pertemuan besok ya, minggu depan gitu. Itu sedikit pembahasan terkait after. Jadi fungsinya sama teman-teman untuk meletakkan. Jadi di sini mana ya? Nah ini after ya. After alamat. Nah ini nanti kuncinya teman-teman taruh dulu. Ini kan kebetulan udah naruh phone-nya teman-teman ini. Coding ini untuk naruh phone-nya. Nah berarti kalian nentuin dulu si alamat sama si name itu gimana logikanya. Kuncinya after name-nya. Nah gitu ya. Spoilernya kayak gitu sih. Silahkan nanti dites dulu ya. Oke. Itu sedikit review terkait after. Kemudian saya geser ke materi hari ini ya. Untuk sementara dicoba dulu ya teman-teman. Saya kasih kesempatan ke teman-teman untuk trial and error. Kemudian nanti yang untuk submission nanti kita testing juga sih. Maaf ya, nanti dicobain dulu aja. Kalau teman-teman kemarin yang udah submit sih ada beberapa. Cuman ya itulah, kalau misalkan ada perubahan tuh gimana gitu. Soalnya biasanya rata-rata mahasiswa sih langsung submit ya, nggak ada yang ini ya. Saya kira tuh bisa ini sih, resubmit atau gimana gitu. Karena saya nggak tahu view-nya di mahasiswa kayak apa. Oke, kalau materi hari ini kita belajar bersama terkait constraint di MySQL. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar, maaf ya, bentar,
Saya keluarin ininya dulu. Pointer. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar terkait constraint, kita ini ya teman-teman, mereview lagi ya ingatan atau merefresh ingatan teman-teman. Belajar bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Oke. Nah, di sini sebenarnya sama teman-teman materi yang di-share sama Bu Helena ya di Leads ya, tapi hanya ada saya tambahin beberapa sih. Nah, nanti mungkin bisa saya share juga. Yang kemarin juga biasanya saya ini ya, karena gini ya teman-teman, sedikit cerita aja sih. Karena saya mungkin masih baru ya di sini, jadi saya nggak tahu sih, kemarin ada beberapa bukan koordinator sih, Bapak Ibu dosen yang menyampaikan kalau saya karena masih baru ya, kebetulan masih CPNS gitu, jadi belum diizinkan untuk bikin ini teman-teman materi gitu. Nah itu saya juga nggak tahu apakah emang gitu ya, mungkin teknisnya gitu. Jadi karena di sini ketentuannya kalau di kampus kita itu teman-teman karena kita tim teaching ya, jadi satu materi itu hanya satu materi sama, cuman disampaikan oleh beberapa dosen yang berbeda gitu aja sih. Jadi pengen mungkin stay on the track ya, pengen sama gitu. Jadi kita menggunakan materi yang sama, hanya beberapa hal yang saya tambahkan aja sih di situ. Oke, untuk materi kita hari ini terkait constraint ya, kita nanti akan mengenal constraint berikut ini. Yang pertama, nanti kita belajar ada not null. Mungkin agak sedikit ini ya teman-teman, bahas-bahas teoritikal ya. Jadi agak teoritis juga, tapi nanti sembari teoritis kita coba dengan SEM-nya ya. Jadi sembari testing juga gitu. Kalau di sini karena mungkin di pertemuan 3 nanti ini aja sih, kita sambil coba di kelas aja karena kemarin kan kita masih ada ini ya LKP 2 ya, lembar kerja praktikum 2-nya belum finish. Jadi teman-teman silahkan untuk yang belum selesai menyelesaikan dulu aja. Yang sudah silahkan, berarti sudah free of duty ya, bebas ya. Oke, gitu. Oke, kita lanjut di null di sini. Untuk constraint not null itu menentukan suatu kolom itu tidak berisi ini null. Jadi kalau di dalam komputasi ya teman-teman, sistem komputer itu istilah not null itu berarti tidak boleh null atau tidak boleh kosong teman-teman. Nah nanti untuk aplikasinya seperti apa nanti kita bahas. Oke, kemudian ada unique. Nah, unique ini untuk mencegah suatu kolom memiliki 2 baris atau lebih yang berisi data yang sama. Nah unik berarti harus berbeda ya. Nah nanti ada juga dengan istilah primary key. Ini mengkombinasikan constraint not null, tidak boleh kosong, tidak boleh null ya. Kemudian dan unique dalam satu deklarasi. Nah, sudah not null dan unique. Jadi ada dia sebenarnya lebih memang berbeda sih antara primary key dan unique key karena memang sama-sama unik, tapi nanti ketentuannya seperti apa secara ini kita lihat nanti di dalam penjelasan selanjutnya. Oke, kemudian mengidentifikasi secara unik untuk setiap baris pada tabel. Jadi primary key itu yang ini teman-teman, kemarin kalau kita aplikasikan di dalam tabel itu kan ada nim ya, di situ tidak boleh kosong ya di situ. Nah, karena kita set primary key itu pasti di sana not null. Kemudian unique, otomatis dia kalau misalkan primary key sudah dapat 2 ya, not null dan juga unique. Kalau unique itu seperti apa nanti perbedaannya kita juga sedikit bahas nanti. Kemudian ada yang namanya foreign key. Nah, foreign key ini, nah di sini bukan ya memaksakan nilai suatu tabel untuk bernilai sama ya. Dalam artian di sini merefer teman-teman, merujuk kepada nilai dari kode ataupun ID ini dari field yang lain yang sudah ditentukan. Jadi nanti kita lihat aja sih. Mungkin kalau lebih enak mungkin pakai tabelnya sih teman-teman. Kebetulan kemarin saya bikin ini penjelasan yang terkait foreign key juga sih yang di mata kuliah. Kebetulan kelas ini bareng saya juga ya SDTI ya. Tapi ini ya nggak tahu. Oh di pertemuan 4 sih itu ada teman-teman sedikit mengulas juga terkait foreign key itu. Di sana jadi merefer tuh seperti apa gitu. Di tabel-tabelannya ada contohnya, kebetulan kemarin sempet sih. Jadi masih ingat saya. Oke, kita lanjut. Ada juga nanti constraint check. Di sini untuk menentukan suatu kondisi harus benar. Jadi ada checkingnya teman-teman. Ada suatu kondisional atau checking ya, suatu kondisi yang harus dipenuhi dulu.
Nah, nanti mungkin pakai contoh lebih mudah untuk dipahami. Oke, pengertian dan fungsi constraint. Nah, constraint di MySQL adalah sebuah opsi atribut yang berfungsi untuk membatasi nilai dari setiap data yang akan dimasukkan. Constraint ya, secara bahasa Indonesia kita bisa katakan batasan ya. Batasan ini untuk menentukan ya nanti aturan-aturannya seperti apa di dalam satu kolom ya atau field yang di dalam database yang sudah kita tentukan. Kemudian constraint menyediakan mekanisme standar untuk menjaga akurasi dan integritas data di dalam tabel database. Nah, tadi beberapa contoh-contoh ini akan membantu juga teman-teman untuk menjaga agar data itu tetap valid, integritas atau keakurasian data itu tetap terjaga. Kemudian jenis-jenis constraint di MySQL, nah tadi sama ya, tadi not null. Nah ini kunci utama bahasa Indonesia ini primary key sama ini tadi, cuman saya kasih penjelasan. Kemudian not null. Nah not null ini membatasi setiap data yang dimasukkan di dalam kolom. Nah di sini harus memiliki nilai. Not null, tidak boleh kosong ya, kuncinya gitu. Kemudian kalau dicontohkan di dalam sintaks, ini contohnya seperti ini. Create tabel name atau nama tabelnya, kemudian kolom pertama, kemudian tipe datanya. Nah, di sini kita bisa tambahkan null atau not null. Kita lihat di sini contohnya, contoh penggunaan not null. Nah, di sini ketika kita memasukkan, misalkan di sini contohnya buku ya, primary key, kemudian judul buku. Nah, di sini not null. Nah, ada pengarang. Varchar 30, penerbit. Nah, nanti ketika dilihat seperti ini. Nah, karena kita kelas praktikum, sembari kita testing aja ya teman-teman, silahkan untuk mencoba membuka ininya. Apa namanya? Saya minimize saja ya, biar sekalian ada double screen. Bentar ya. Ada yang chat? Sebentar ya. Ada nomor WA. Oh ya, nanti ya. Oke, nanti saya share. Nanti kalau saya kelupaan ingetin aja ya, santai aja. Kalau kelas saya santai aja teman-teman. Silahkan nanya-nanya, diskusi-diskusi gitu. Anggap aja kayak ini ya, kita belajar bersama. Sebentar ya. Ini voting mode-nya biar saya hilangin dulu. Bisa coba, Bu. Ya, kita coba nyalain dulu teman-teman ininya, sampipinya. Kita sembari nyoba. Jadi teori itu kita coba gitu-gitu ya. Karena di sini nggak ada ini. Kalau yang ini karena kita nunggu ya kemarin LKP-nya 2 kan belum selesai. Jadi untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini, teori yang ada disampaikan kita coba aja testing di situ. Karena ada beberapa yang belum kumpul juga. Jadi kita sekalian praktek. Coba dites dulu ke teman-teman. Semoga sih nggak ada masalah. Silahkan dinyalain dulu. Nah itu sering ya. Karena ini ya. Crashport-nya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Portnya moga-moga bisa. Tes dulu ya teman-teman. Oke. Terus masuk dulu. Command prompt boleh, terminal boleh. Silahkan yang PW yang mana. Sama aja sih. Bisa juga pakai command prompt bisa. Bisa pakai shell juga bisa. Saya juga sambil ngingat teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Pakai terminal boleh. Yang PW ke teman-teman yang mana. Kita masuk dulu. Maaf. Jadi silahkan dicoba ya di command prompt atau terminalnya. Kita coba aja itu kodenya. Di saya kecilin dulu. Oke, bentar ya Bu ya, dicoba ya Bu. Betul. Testing aja. Kebetulan kelas ini nggak ada ini ya, yang kalau pertemuan 3 nggak ada lembar kerja praktikum, karena yang kemarin belum kelar, teman-teman. Saya kedeketan banget ya, hari Sabtu ketemu lagi hari Selasa. Oke, kita cobain dulu aja. Bu pakai yang
yang pakai XMPP-nya boleh nggak yang shell itu apa sih namanya? Apa ini ya, Sel? Soalnya komen prompt saya kayaknya nggak bisa Mm-mm. gitu, Bu. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. silakan langsung aja. Oke. Yang PW yang mana ya? Yang penting Siap. karena kita kelas praktikum, tentunya kita juga ngetes teorinya. Oke. Yang penting testing teman-teman. Kayak yang kemarin juga teman-teman. Maaf ya, saya juga agak kikuk kemarin ngejelasin ke teman-teman karena belum listing itu ya. Soalnya itu LKP itu belum saya testing ya. Jadi iya juga ya, waktu ngejelasin after ke teman-teman agak bingung tuh. Nah, ketika udah saya testing, oh ya logikanya kayak gitu. Saya baru bisa cerita ke teman-teman kan logikanya setelah nyobain juga sih. Karena praktik tuh kalau misalkan nggak dicobain agak bingung juga sih. Alah. Oke, masuk ke MariaDB seperti biasa. Kemudian kita lihat ya kemarin database-nya. Kita masukin ke database yang kemarin aja ya. Basis. Silakan dicoba. Kemarin kebetulan kita ngutak-ngutak pakai coba ya. Ini akademiknya. Kita bikin baru aja ya, biar enak. Create database aja ya. Buat baru lagi nih, Bu. Buat baru lagi aja ya. Biar Oke. namanya nggak ini apa ambigu. Kemarin akademik, terus coba ya kita bikin baru aja. Toko buku misalkan atau apa bebas namanya teman-teman. Database apa toko buku. Sembari teman-teman cobain ya. Ini saya coba share screen. Nah, masuk ya. So, database. Oke. Kita masuk ke toko buku. Toko buku, kita masuk ke use toko buku. Semoga aja kelihatan ya di teman-teman. Hitam sama hitam ya. Maaf ya. Ini nggak bisa digedein. Gak tau kalau komen prompt tuh kayaknya nggak bisa digedein deh. Kalau pakai sampai tadi saya pakai Sublime bisa digedein deh. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Toko buku. Use toko buku. Kita pindah ke toko buku. Terus kita create tuh. Ini ya kodenya kelihatan nggak? Moga-moga sih kelihatan. Di saya yang di samping ini ya, samping komen prompt-nya ya. Itu silahkan dicoba aja. Create table buku itu. Kita coba. Buku, ISBN, karakter 15. Kemudian ini udah set primary key teman-teman ternyata. Ini belum dibahas primary key-nya tapi udah set. Apa-apa. Primary key. Ya. Gimana, Kak? Toko underscore buku dulu. Ya, yang mana? Itu dipencetnya, tulisnya as toko buku. Toko underscore buku dulu. Toko underscore buku. Kita masuk ke bikin baru, Mbak. Database baru. Kelihatan nggak kalau di Mbaknya? Maaf ya. Aduh. Saya soalnya kalau sinarnya terlalu terang tuh nggak suka. Maaf ya. Jadi kalau saya biasanya pakai gelap ya. Maaf ya. Nih. Bu, ISBN apaan, Bu? ISBN kode buku itu loh Mas, yang di bawah. Kalau teman-teman punya buku fisik, itu biasanya ada kode. Nah, itu kayak kode unik dari buku sih. Tapi memang default dari mungkin dari ini ya penerbit ya. Nah, gitu. Kalau kayak kita kan orang tuh masing-masing pasti punya NIK ya, nomor induk ini ya, kependudukan ya. Nah, gitu. Jadi kayak ID atau penanda kode untuk kalau NIK kan untuk orang ya, untuk suatu ini penduduk dari suatu negara gitu ya, NIK. Kalau misalkan si ISBN tuh kayak kode untuk semacam kayak NIK tapi untuk si buku gitu. Primary key, kemudian judul buku. Bu, saya pakai yang bekas kemarin itu nggak boleh, harus bikin yang baru lagi. Boleh. Pakai yang kemarin nggak apa-apa. Saya cuman bikin sendiri biar nggak mix aja sih, karena takutnya bingung namanya. Bisa ya? Error tulisannya. Error.
Yang mana? Masuk dulu loh. Masuk dulu ke database-nya. Udah. Saya database kan. Bentar ya. Saya harus stop dulu ya. Atau mungkin switch langsung ini aja. Bisa nggak? Bisa share screen. Oh, share screen. Iya. Kayaknya langsung ke ini deh. Langsung ke mbaknya bisa. Iya, bisa. Nggak apa. Sembari saya juga ngetik. Teman-teman nanti buka ini aja ya. Apa namanya? Boleh bikin database baru. Kalau saya bikin database baru. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lama boleh. Silahkan. Yang PW aja biar nggak bingung kalau saya. Oke. Ini udah Kelihatan. Bukannya di-create dulu, Nay? Di-create gimana sih maksudnya? Kamu pakai database yang lama kan? Ya udah, pakainya yang lama pakai dulu aja, Mbak. Yang lama itu kan udah Mbaknya mau pakai yang coba kan ya? Berarti kalau yang lama ya udah berarti pakainya use-nya kecoba dulu. Berarti saya gimana kalau use kayak gini, Mbak. Logikanya mungkin gini, analoginya gini ya. Maaf ya. Kalau saya bilang gini, apa namanya? Kayak di situ ada kotak kardus ya, database itu kotak kardus. Analoginya kotak kardus. Nah di situ kita pengen naruh ada masing-masing tabel itu di dalam kotak kardus. Saya pengen naruh apa namanya tabel itu saya analogikan kayak plastik, Mbak, plastik kresek gitu. Jadi di dalamnya ada beberapa plastik kresek gitu di dalam kotak kardus database itu ada beberapa. Nah karena kita pengen menggunakan database itu, kita pengen pakai kardus yang namanya coba. Nah, berarti pakai dulu, panggil dulu, coba, use coba. Gitu. Nah, terus saya ketik use coba. Baru nanti di situ pakai terus titik koma. Udah. Masuk dulu. Nah, ini kan kita masuk. Sekarang kita udah masuk di dalam box-nya tadi yang namanya coba. Nah, dari box yang namanya coba, kita baru create. Nah, ini kode yang tadi. Sembari buka yang ini ya teman-teman, presentasi dari Bu Helena yang di leads itu. Yang bagian bisa pakai yang Astoko buku berarti? Nggak usah, Mbak. Kalau ini kan berarti kamu pakai ini aja. Saya tadi bikin database baru. Kalau Mbaknya kan pakai yang lama kan? Pakai database yang coba, nggak usah. Jadi langsung create aja. Kayak kita langsung udah pakai ini aja, Mbak. Kan udah di dalam box-nya tadi. Udah di dalam box, berarti kita tinggal ini masukin aja sesuatu. Oh iya. Oh iya, ngerti. Enggak. Analoginya saya agak ini ya. Weird. Maaf ya. Berarti ini saya stop share ya. Kita lanjut ke create dulu. Kita lanjut. Yang teman-teman, udah. Oke, siap. Saya izin lanjut dulu ya. Kita input bareng-bareng aja. Ini ada beberapa sih teman-teman nanti untuk ngetestingnya. Kalau yang ini nggak ada ini teman-teman. Nggak ada tugas kok yang ini. Karena kan yang kemarin pada belum selesai juga. Kita lanjut dulu ya. Ini tadi create dulu, Mbak. Tadi yang Mbak yang baru saja bertanya. Mohon maaf. Iya, oke. Create tabel buku, primary key, kemudian judul buku, varchar. Silahkan yang sudah kita bareng-bareng. Sebentar, sabar dulu. Nol tuh harusnya kapital ya. Kayaknya sih ini teman-teman. Kalau dia tuh mungkin untuk membedakan sih sama belum. Sebenarnya kayaknya nggak apa-apa deh. Nol nggak harus ini. Kayaknya nggak harus kapital. Pengarang. Varchar 30 ID penerbit ini cerai. Oke, masuk tabelnya, terus kita lihat buku ya tadi namanya. Bu, internet kan. Integer ID penerbitnya berapa, Bu? 11. Ya, 11. Oke. Padahal itu nggak ada loh. Bentar. Di situ nggak ada, tapi dia defaultnya langsung ya. Apa mungkin dari kemarin? Itu nggak saya define, Mas. Jadi pakai integer langsung. Padahal ini harusnya define line ya. Mungkin apa set default kayaknya sih. Jadi ngambil yang kemarin kayaknya sih.
Ya, terakhir kayaknya saya pakai kan 11 ya. Kemarin pas ngutak-atik ini loh teman-teman. NIM yang kemarin. Kayaknya kita yang default itu sih. Saya nggak define sih sebenarnya ini, Mas. Jadi integer biasa ya, kita lihat aja sih bareng-bareng. Jadi sembari kita mengidentifikasi ya, melihat apa namanya resultnya. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Dia integernya ternyata langsung ini ya, default define. Tapi mungkin karena ini ya, historical saya kemarin terakhir utek-utek yang kemarin teman-teman LKP itu yang 2 kan integernya 11 ya. Biasanya menurut saya sih refernya ke situ. Kalau yang di sini kan caranya tadi di define ya. Ini kita lihat ya result hasilnya bahwa description buku ini kan kita ngelihat apa rincian dari tabelnya ya. Ada ISBN karakter 5 kan kita definisikan 5. Kemudian tadi primary key nanti ya teman-teman kita jelasin sambil jalan nanti primary key-nya. Kita tadi bahas lagi not null ya, bagian not null-nya. Kemudian di sini ada judul buku. Nah, judul buku di sini kolom yang kedua ya teman-teman. Teman-teman kalau bingung field itu kolom ya. Jadi kolom, kemudian kemarin saya biar nggak lupa juga, kalau teman-teman mau copy kode, itu ya tulisan command prompt, kemarin saya kasih note ya di YouTube. Nah, di sini edit, kemudian select all, nah itu ntar copy aja, kalau misalkan pengen di copy, pengen dipelajari kodenya. Bu, maaf Kemudian, Bu. yang belum tahu aja sih, ya Bu, gimana? maaf, Dava mau masuk ke Zoom tapi belum di ACC, Bu. Oh iya, tuh. Makasih ya, makasih. Makasih ya, Bu. Makasih. Ya teman-teman, santai aja di kelas saya kalau misalkan teman-teman ada trouble atau apa, ada yang belum, itu interrupt aja langsung gitu ya. Langsung aja. Oke, kita lanjut. Tadi saya sampai mana? Ini ya. Kalau misalkan teman-teman saran saya sih, kemarin kebetulan ada ya pakai Word ya teman-teman, dipastein di Word. Dipaste di Word itu bentuknya ternyata nggak sama teman-teman. Jadi saya saranin kalau teman-teman paste coding itu pakai aja ini teman-teman Sublime. Sublime tuh free juga nggak apa-apa sih. Kalau register kayaknya bayar deh. Pakai student saya juga belum register sih. Saya yang baru langganan baru ini. Yang ini malah belum. Jadi ini teman-teman bisa pakai Sublime itu bentuknya nanti sama sih. Kalau kita tes kayak gini sih. Belajar bareng ini ya. Nah ini teman-teman tabelnya masih utuh kan, kelihatan ya. Nah kalau saya paste pakai Word itu tabelnya nanti agak berantakan. Pakai Sublime atau pakai ini teman-teman, Notepad biasa atau Notepad plus boleh. Notepad biasa juga lumayan sih. Kalau yang ini, nah ini teman-teman, jadi kan bentuknya agak kurang ini ya, kurang tidak sama ya. Nah itu kan nggak enak juga sih ngeliatnya. Kalau kayak gini kan sama ya. Nah ini pakai Sublime. Kalau misalkan pakai Notepad plus juga sama kok. Kalau nggak salah sama. Cuman lebih enak pakai Sublime. Teman-teman nanti kalau belajar coding juga pakai Sublime sih biasanya sih dikenalin. Lebih enak teman-teman kalau untuk ini. Nanti ada coloringnya juga teman-teman. Kalau HTML, HTML gitu ya, warnanya juga beda ntar. Oke, tadi saya sampai di situ. Tadi mana. Command prompt. Nah, di sini tadi saya ngejelasin di sini ya not null. Nah, kita sampai di not null. Nah, intinya di sini ya teman-teman, ketika kita mendefinisikan not null itu tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong di sini otomatis ketika kita set primary itu sebenarnya udah default teman-teman. Kita udah tahu bahwa di sini null ini pasti ini teman-teman kuncinya. Nullnya pasti isinya no. Karena sudah primary key. Jadi nggak boleh kosong kalau primary key itu. Otomatis nanti pasti akan terisi gitu. Dengan angka ya. Angkanya biasanya increment ya atau pertambahan ya teman-teman dari 1 dan seterusnya karena angka ya, angka numerik maksudnya. Nah, kemudian di sini set primary key-nya, kemudian nanti primary key kita lihat nanti gambarnya. Kemudian di sini default-nya ini, nah ini kalau ada keterangan judul buku di sini kebetulan tadi kita set ya judul buku not null. Nah, kebetulan nanti kalau misalkan ini kan kita baru bikin kolom teman-teman. Kolom itu nanti result-nya kayak gini. Kita lihat ya, kita coba akses yang bagian view pakai apa PHP localhost PHP my admin. Bentar ya, kita panggil localhost PHP my admin. Admin lah. Bentuknya hasilnya seperti apa kita lihat. Bu, maaf Bu. Ya. Kok saya error ya Bu ya? Padahal saya sedang ngikutin Ibu. Saya udah nyoba-nyoba, udah dihapus-hapus, tapi tetap error. Yang mana? Sama Bu, saya juga error Bu. Create-nya atau gimana? Nih Bu, kayak gini Bu. Saya share screen ya Bu. Ya silahkan. Sembari saya nunggu ini masih ininya lama.
localhost-nya Nih, Bu. belum nyambung. Langsung aja. Create, oke, ya primary key. Not null. Oke. Tabel buku. Pengarang ini, jadi penerbit ini. Itu varchar-nya 30 bukan sih? Oh, nggak apa-apa sih jumlahnya ya Nggak. itu. Iya. Query table buku ISBN. ID penerbit. Ini satu kurung ya, kurungnya cuma satu aja sih, Mas. Satu aja nih, Bu. Sama tapi, Bu. Gini aja kan? Ini kan tutupnya itu kan di ISBN ya. ISBN integer tuh ini kan. Oh iya, satu. Tutup itunya, Ding. Maaf. Gini Itu kan, Bu. nutup dari itunya. Nah. Integernya ini coba, Mas. Kalau defaultnya kosong aja, Pi. Maaf. Iya, nggak Kosong apa-apa. aja. Jadi gini aja, Bu. Maaf ya. Tutup gini. Coba, enter. Udah saya coba nih. Tuh. Sama ya. Oh iya. Dia minta Bu, kalau habis define. underscore pakai spasi boleh? Ya? Apa? Habis underscore spasi boleh? Underscore spasi. Itu coba dihapus spasinya. Oh iya. ID penerbit. Bentar. Tadi tulisannya apa? Bentar. Saya sambil ngecek ya. Saya full screen. Aduh. Oke. Ternyata tidak lihat. Bener. Ada yang kelewat tuh. Nah. Betul. Terima kasih ya, Aisyah. Terima kasih teman-teman. Enaknya Bu, diskusi. saya kok nggak bisa sih, Bu? Masih, Bu. Coba deh, bareng-bareng kita diskusiin bareng. Aduh, gimana nih Bu Aisyah nih? Biasanya mencerminkan cahaya-cahaya ilahi, boleh dong? Silakan. Ada yang itu juga. Nih Bu. Aduh. Tuh. Cek. Apa tuh teman-teman yang kurang? Kita cek bareng-bareng. Kelihatan nggak sih Bu? Apa saya Kelihatan. Itu habis char-nya itu emang kurung ya Mas ya? Habis char 15 itu tutup kurungnya ntar dulu deh. Kan kita masih definisiin. Itu create table buku, ISBN, itu yang paling char kiri. 15. Oh iya. Hapus dulu deh kurungnya, tutupnya. Nanti tutupnya di kanan kan? Dah. Coba tes. Oh iya Bu. Nah, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Saya juga loh kalau misalkan nggak testing kayak gitu juga pasti ini ngeblank. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Nah, ini ya. Tadi penjelasan saya sampai mana? Ntar saya izin share screen dulu ya, lanjutin yang tadi. Nah, semoga kelihatan teman-teman. Nah, di sini kan tadi kita bahas soal ini ya, not null ya. Kalau judul buku ini teman-teman keterangannya no, nullnya itu no, berarti judul bukunya tidak boleh kosong. Nah, di situ ketika nanti teman-teman dihubungin, bisa pakai ketika nanti mungkin bikin kode ya. Kalau misalkan input di sini, berarti kan nanti pakai ini dulu. Nah, teman-teman pakai localhost dulu. Tapi kalau, nah ini ya, kalau di saya kelihatan ya toko buku. Aduh, kecil-kecil sekali. Bentar. Nah, ini. Toko buku, tadi kita masuk. Bentar. Nah, view-nya kayak gini, teman-teman. Buku. Nah, ini teman-teman. Jadi kita itu baru membuat ininya dulu. Kolomnya ya, kolom-kolomnya dulu. Makanya teman-teman kemarin ini ya, mungkin agak bingung ya referensi kalau misalkan udah, Bu saya pengen masukin NIM yang dulu itu deh, yang di awal-awal. Nah, itu NIM itu berarti datanya nanti teman-teman masukin ada data ISBN, judul bukunya apa, pengarang. Nah, itu nanti setelah kita isi tabel tersebut. Awalnya kita bikin dulu kolomnya apa saja gitu. Oke, bentuknya seperti ini. Untuk bentuk strukturnya sama ya. Sama sih, hanya dalam command prompt sama ini ya. Nah, ini tadi ada kayak gini, primary key-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita balik lagi ke sini ya, bentuknya kalau untuk judul buku ini no, berarti tidak boleh kosong ya. Di situ harus ada judul bukunya. Nah, kalau di sini tulisannya yes, berarti nama pengarang ya, ini ya, pengarangnya sama ID penerbit ini harus ada isinya gitu. Boleh kosong, maaf, nulnya yes ya, maaf.
nolnya yes itu berarti boleh kosong. Jadi nggak ada pengarang atau penerbit nggak apa-apa. Yang penting ada judul bukunya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Geser ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh penggunaan nul. Nah, di sini ada juga teman-teman. Misalkan di sini ya, ada ini bikin tabel lagi sih teman-teman. Ada kalau di teman-teman kelihatan ya. Saya gedein dulu. Ini ada contoh kode lain. Misalkan ini ya, tabel pelanggan, ini kode integer not null. Nah, di sini ada alamat. Nah, ini silahkan bisa dicoba juga. Ini bikin tabel baru ya berarti ya. Kita coba lagi nggak apa-apa. Sembari biar biasain ngetik juga teman-teman di komen line. Kita coba ya, saya kecilin dulu, silahkan. Aduh. Create tabel pelanggan. Aduh. Create tabel pelanggan, kemudian kode. Ini integer, ini int aja teman-teman. Integernya itu integer aja, not null. Silahkan ya di testing juga itu not null. Nama varchar 30. Kemudian di sini not null juga. Kemudian alamat varchar 30. 30. Salah. Ini kurang. Oke, coba kita lihat ya. DSC pelanggan. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ada lagi ya. Ini tabel pelanggan seperti ini ketika kita pakai not null, tapi di sini kuncinya nggak pakai primary, teman-teman, bedanya. Kebetulan materinya nanti setelahnya. Maaf ya. Ini jadi kalau di sini contoh tabel pelanggan ketika kita tidak pakai primary ya, misalkan, tapi kita definisikan not null. Nah, di sini kita coba untuk kodenya kita tentukan not null. Berarti kode tidak boleh kosong. Nama no kan, not nullnya tidak boleh kosong. Di sini alamatnya yes, nullnya berarti alamat boleh kosong. Seperti itu cara ngertiinnya. Oke, kemudian sampai di sini ada pertanyaan dulu. Bu, saya mau nanya, Bu. Itu kan integernya nggak kita isi ya berapa karakternya. Tapi kok udah ada 11-nya sendiri gitu sih, Bu? Kayaknya sih kalau menurut saya ya. Coba ya, saya misalkan default yang lain. Misalkan saya bikin sesuatu yang lain ya. Misalkan pelanggan 1. Saya coba. Misalkan pelanggan 1. Kita ganti aja. Nah, di sini integer misalkan kita definisiin 10 ya. Maaf. 10. Nah, kita tes dulu. Keluar nggak nih? Nah, ini kita lihat. Aduh. DSC. Bentar dia pakai ini. Pelanggan ini saya ganti 1 ya. Coba kita lihat. Nah, jadi kayaknya loh Mas, kalau saya, karena sebenarnya di sini mungkin kalau menurut saya dari sistemnya itu, kemarin yang terakhir kalau nggak salah saya masukkan input tuh integer saya gunakan 11 ya. Saya merefer ke inputan sebelumnya sih yang dites menggunakan komen lainnya. Kemarin yang terakhir saya menggunakan integer 11, ketika nggak di-input mungkin dia langsung ngambil default integer berapa gitu. Seperti itu. Tapi sebaiknya biasanya sudah di-set ya teman-teman, kalau di situ ditentukan integernya berapa, silakan diikutin aja. Karena nanti ini pengaruh sih teman-teman kalau di dalam bentuk kayak gini. Nanti kita lihat ya, kalau misalkan di sini coba. Bentar, kita lihat dalam bentuk ininya, tabelnya. Di sini bedanya nanti di sini teman-teman. Kalau kelihatan waktu di kan toko buku ya, tadi saya pakai toko buku. Pelanggan ini kan saya testing pertama tadi, area. Mari saya coba mungkin ini pelanggan mana strukturnya. Bentar. Nah, ini kan integer 11 ya tadi yang default saya langsung dapat ya. Karena terakhir ini sih kemarin saya ini teman-teman coba yang ini ya. Coba yang ini. LKP kemarin itu teman-teman. Yang ini saya masukin ini 10 ya. Nah, ini coba ya. Misalkan ya, kita tes lagi. Misalkan saya
Saya kasih ininya kosong. Pelanggan 2 misalkan. Saya bikin pelanggan 2. Nah, kodenya, integernya saya bikin kosong. Dia ngikut 10 apa 11. Integer. Tes. Nah, kita lihat. Kita panggil pelanggan 2. Nah, di situ integernya 11. Oh, berarti default ini 11 ya? Bukan 10 ya, padahal terakhir input saya 10. Oh, default dari comment prompt ya, Bu, 11. Default ya kayaknya ya, Mas ya. Kalau menurut saya, Jadi ketika saya set 10 tadi, teman-teman bisa lihat ya, kita set 10, harusnya kalau dia ngikut terakhir apa yang saya inputkan, harusnya dia ngikut saya 10. Nah, defaultnya dia 11 kayaknya. Jadi teman-teman kalau sebenarnya nanti tergantung ini teman-teman, karena kita kelas praktikum ya nanti tergantung di soal. Kalau di soal ditentukan, silakan ditentukan. Kalau enggak berarti bebas gitu, integernya berapa. Tapi biasanya yang sering di ini sih varchar-nya sih sering didefinisikan berapa. Tapi sebaiknya nanti ikutin aja berapa mintanya soal gitu sih. Itu sih mungkin. Sama kalau teman-teman bikin ini ya, database gitu, sebaiknya sih kalau saran saya pribadi jangan ditinggalkan kosong ya, tetap kita set ya. Jadi tetap kita tentukan berapa gitu. Oke, itu ya mungkin Mas. Oke, Bu, makasih, Bu. Sama-sama ya. Jadi sekalian kita testing ya karena kelas praktikum. Kita lanjut dulu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Kalau tidak sih kita lanjut dulu. Boleh ke atas dulu nggak? Di scroll dulu. Boleh? Yang mana? Kanan, kiri, atau yang apa? Aja. Kode? Apa yang ini? Presentasi? Yang kode. Oh, kode. Oke. Maaf ya, di saya kayaknya tuh bisa nggak sih ngegedein comment prompt? Saya malah belum apa le. Bentar. Bisa nggak sih digedein? Number of buffer nggak ada ya? Paling ininya di close, Bu. Yang kata ininya di close. Harus di iniin ya? Soalnya pakai control plus itu kan kalau misal kode ya. Kalau ini nggak bisa ya. Bentar. Ya udah nggak apa-apa ya Mbak ya. Ntar kalau saya nemuin itu ya sambil testing. Mau diituin aja dari awal. Ini saya ntar ya ketutupan ini kalau di saya. Ntar floating yang dari zoom-nya itu notifnya. Nah, ini silahkan dicobain ya. Tadi atas yang mana yang ketinggalan? Nanti kalau enggak saya copyin aja kodenya ke ini, notepad gitu, ke TXT. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan bingung, itu ya kayak saya tadi ya di copy aja. Misalkan teman-teman pakai kayak saya ya Sublime. Kalau teman-teman yang udah paham mah pasti sambil merem aja udah bisa. Bagi teman-teman yang belum, nah nanti ini ya ini filenya biasanya disimpan .txt gitu. Nah nanti saya kasih sharingnya aja kalau misalkan kelewatan tadi, jadi bisa dipelajari lagi. Santai aja Mbak. Oke. Mana? Sebentar. Silahkan diituin dulu. Nah kita sembari yang kanan ya, saya sambil ngejelasin ya teman-teman. Nah, kita geser constraint yang kedua ya. Constraint yang kedua itu namanya unique. Unique di sini untuk membatasi ya suatu kolom tabel. Mungkin teman-teman secara meraba-rabanya hampir mirip dengan primary key ya. Tapi nanti ketika fungsinya itu agak sedikit berbeda juga teman-teman. Nanti saya agak sedikit tambahin juga di presentasi perbedaan unique sama primary. Nah, di sini untuk penulisannya teman-teman bisa menggunakan kata-kata unique, di situ ada penambahannya. Nah, untuk sintaknya itu bisa dilihat ada di sini. Kebetulan di sini pakainya alter table ya. Pakainya alter table, add constraint, pakainya unique. Nah, kita geser. Nah, unique ini saya contohkan untuk secara teoritisnya ya. Kalau unique key ini jadi mengidentifikasi secara unik relasi dalam satu tabel. Nah, ini satu tabel itu bisa memiliki satu kunci unik ya. Nah, kunci unik ini unique key. Maaf, pakai bahasa Indonesia. Unique key ya. Unique key ya di sini. Nah, itu ini kalau misalkan kita katakan unique key itu bisa lebih dari satu, teman-teman. Kalau primary key hanya satu dalam satu tabel. Mary key. Nah, unique key ini boleh 0 ya teman-teman. Bedanya itu ya. Kalau kita tadi membahas terkait primary key itu kan tidak boleh kosong ya. Karena dia identifier atau penanda
Jadi kayak teman-teman lahir itu pasti nanti setelah teman-teman lahir itu pasti didaftarkan punya NIK kan, punya nomor induk kependudukan. Nah, gitu. Bahwa itu penanda kita gitu loh, penanda kependudukan kita terdaftar sebagai penduduk Indonesia gitu ya. Jadi tidak mungkin ya teman-teman tidak memiliki NIK kecuali teman-teman mungkin di negara lain dengan ketentuan lain ya, negara lain yang mungkin ada rules-nya beda ya gitu. Nah, kalau kita katakan seperti itu kalau untuk primary key. Kalau unique key ini contohnya gini teman-teman. Kalau roll number ini misalkan contohnya NIM teman-teman. NIM atau tadi NIK gitu misalkan. Nah, kebetulan kalau kita katakan misalkan ini tabel mahasiswa ya. Ini kita katakan NIM, ini citizen ID, kebetulan di sini kita merefer ke unique key-nya. Nah, unique key tadi itu bisa citizen ID atau NIK, tapi kebetulan di sini kasusnya kalau misalkan kita menggunakan unique key-nya NIK, itu teman-teman misalkan berpindah di negara lain yang mungkin ID-nya itu ketentuannya berbeda dengan Indonesia gitu. Atau mungkin kalau ketika kita kondisikan di Indonesia yang sama, nah teman-teman ini mahasiswa kan student ya, mahasiswa itu kan pasti punya roll number ini maksudnya NIM teman-teman. Nah di sini citizen key ini kita ganti sebagai ini nomor SIM. Nah itu kan boleh kosong teman-teman. Kan teman-teman ini ya pasti punya NIM, tapi belum tentu masing-masing dari teman-teman itu punya SIM. Belum tentu ya masing-masing dari mahasiswa itu pasti punya SIM. Ada juga kan yang nggak punya. Nah di situ. Jadi unique itu boleh kosong. Nah, gitu. Tidak menerima tidak ada nilainya enggak apa-apa gitu untuk unique key gitu. Jadi di sini dikatakan dia menerima nilai 0. Tuh. Nanti bisa direferensi dengan foreign key tabel lain. Nah, ini bisa mengambil dari tabel lain. Nah, itu kebetulan di sini misalkan contohnya citizen key berarti misalkan nomor NIK gitu. Tapi kalau kondisi ketika kosong itu berarti misalkan dia tinggalnya kalau NIK berarti di luar Indonesia dengan ketentuan yang berbeda. Nggak ada NIK misalkan gitu di sana di negara itu gitu. Oke. Kemudian kita geser ke codingnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini testing lagi teman-teman. Ada tabel baru lagi. Aduh, kepotong ya. Bentar. Saya kecilin dulu deh. Kelihatan nggak? Nah, ini ada berapa sih? Oh, ada double-double. Pantas. Bentar. Nih, kita coba dulu ya teman-teman. Kode di sebelah, kalau di saya sebelah kanan. Pokoknya di ini ya, sampingnya command line. Kita coba untuk unique key. Silahkan kembali lagi ke command line. Ada create table. Kita bikin penerbit dengan ID kelihatan nggak? ID penerbit. Create tabel penerbit dengan ID penerbit integer kemudian primary key auto increment. Nah, ini auto increment tuh nambah teman-teman, nambah. Jadi misalkan nilai mula-mula itu 1, auto increment pasti nanti akan tambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi otomatis ya nanti akan ditambah otomatis. Auto increment nama. Maaf Bu, tadi auto increment itu apa Bu? Auto increment itu pertambahan, Mbak. Jadi kalau secara matematis tulisannya kayak gini, Mbak. Sini ya, pakai ini aja ya. Maaf ya. Pakai Notepad++ aja. Notepad++. Pakai Sublime. Saya tulis di sini aja. Aduh, berantakan banget. Bentar. Nah, saya contohkan misalkan gini ya di bawah. Misalkan di situ tadi auto increment, jadi nilai nanti ada ini. Mungkin ada korelasi sama constraint yang akan kita bahas, nanti ada namanya default. Nah, nilai pertama, misalkan di situ kan biasanya karena kita bermulai dari 1 ya, secara matematis auto increment itu akan ada tambah 1. Tapi ini nggak kelihatan, Mbak. Nanti akan langsung tambah 1, tambah 1, tambah 1. Terus tambah satunya bertambahnya 1. Dan itu nanti otomatis kalau kita katakan itu misalkan tadi apa namanya kode ya? ID. Kalau namanya ID berarti misalkan di sini
ID ya, ID-nya berarti pertama ID 1, berarti row atau baris yang kedua dia otomatis nanti kodenya akan 2, kemudian baris 3 kodenya akan 3 dan 4 dan seterusnya. Ya itulah implementasi auto increment kayak gitu sih Mbak. Nambah pertambahan konstan sih kayak gitu. Secara sederhana. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut teman-teman, dicoba dulu. Varchar 50. Kemudian unique ya, kita pakai kata-kata unique. Kita coba constraint unique. Unique. Kemudian kota penerbit. Penerbit. Ini varchar. Varchar 30 ya. Ditutup dulu. Kemudian titik koma, jangan lupa teman-teman. Kemudian kita lihat tabelnya namanya penerbit. Nah, penerbit di sini ada keterangan teman-teman ternyata penambahan ya. Di sini ketika kita tadi kodenya itu kan tadi ID penerbit ya kita. Oh iya benar teman-teman, kayaknya emang default ya. Defaultnya dari command line-nya integer itu ini ya, defaultnya 11 kayaknya. Jadi langsung kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai set sih, jatuhnya 11 juga. Nah, di sini kita lanjut tadi ID penerbit. Di sini kita menggunakan primary ya, karena kita set primary key-nya. Kemudian pasti ya, karena kita primary key, kita tahu primary key itu tidak boleh kosong. Jadi nulnya pasti isinya no. Nah, tadi kita nambah ya ekstra keterangan namanya auto increment. Jadi penerbit itu nanti otomatis tambah pertama itu nomor 1, pasti nanti nomor 2, nomor 3 dan seterusnya otomatis. Nanti ini sih teman-teman, mungkin teman-teman lebih banyak gambarannya ketika nanti ada ini ya data tambahannya, atau mungkin teman-teman ketika nanti sudah belajar ini sih pemrograman PHP-nya sih. Jadi ketika teman-teman merefer ke bikin program, nah itu teman-teman nanti dengan teman-teman sudah set auto increment itu otomatis juga pengaruh ke situ nanti urut nomornya gitu sih. Teknis penjelasan atau jalannya auto increment tetap sama, hanya saja nanti kalau misalkan bahasa pemrogramannya beda aja sih, terus ganti gitu. Oke, kita lanjut. Tadi nama penerbit ini ya yang unik tadi ya. Nah di sini teman-teman nama penerbit unik ini, nah di sini defaultnya itu 0 ya. Nah kuncinya itu ya, kalau unik itu boleh 0. Nah kalau primary key itu tidak boleh ya. Nah di situ. Di sini, karena di sini ada ini ya, teman-teman nulnya itu dilihatnya yang di ini ya, yes no-nya ya. Kalau di sini kan default ini nanti kita bahas juga yang set defaultnya. Jadi kita lihat yang di sini ya, yes no-nya untuk nul atau tidaknya. Nah, kita lihat kalau di sini berarti primary itu tidak boleh kosong, di sini berarti unique key ya, di sini nama penerbit boleh, nama penerbitnya boleh kosong secara implementasinya kayak gitu. Oke, kemudian di sini kota terbit 0, lah ini boleh kosong juga. Bedanya kalau unik itu kan tadi ini ya, bisa boleh kosong sama ini ya, antar masing-masing ini. Ya, boleh kosong sama enggaknya sih. Nanti saya review juga di ini. Kita lanjut dulu, geser. Ada Ibu. Oke, gimana Mbak? Ada yang bingung? Itu yang unik itu harus buat primary key dulu nggak sih Bu sebelumnya? Enggak Mbak. Kalau primary key itu lebih gini. Kita nanti mungkin dijelasin di bagian primary key ya, karena ada constant primary key sebenarnya. Jadi sedikit review aja. Kalau primary key itu sebaiknya ini sih teman-teman, kalau kita menggunakan primary key itu membantu ketika ini merelasikan tabel ya. Jadi dengan kita cuman misalkan ya saya katakan ada tabel, nanti teman-teman merelasikan ada tabel mahasiswa dengan tabel misalkan KRS ya atau ambil mata kuliah. Nah itu dengan primary key teman-teman nggak harus. Misalkan di sana ada kebetulan ada yang mengambil mata kuliah ini ya praktikum basis data. Nah itu kita nggak perlu gini teman-teman. Siapa sih yang ngambil? Cukup ambil primary key-nya kan NIM ya. Nah, kita panggil dari NIM-nya aja, kita udah bisa merefer.
Jadi itu sebenarnya termasuk kaitannya sama ini ya, indexing juga. Indexing di mana indexing itu fungsinya untuk menjaga ini integritas data atau kebenaran data ya. Jadi datanya itu harus benar. Oh, kita tahu tadi misalkan saya contohkan ya. Kalau pakai ini nggak bisa ntar. Pakai tabel ya. Enaknya tuh kalau aduh pakai gambar saya tuh belum terbiasa pakai Zoom pakai gambar gitu. Gimana yang ngejelasinnya? Jadi merefer ada gambar. Jadi gini, gimana ya? Kalau pakai papan tulis mungkin saya enak pakai gambarnya itu. Kalau pakai ini tuh ntar saya belum terbiasa teman-teman. Pakai ini bisa ngorek-ngorek langsung nggak ya ini? Saya coret-coret nggak sih langsung ke saya? Oh bisa. Nah ini saya contohkan aja di sini ya, maaf ya. Jadi ini ya, misalkan saya katakan ini tabel, ini misalkan saya katakan ini mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini itu kan pasti punya NIM ya. Kolom pertama ini saya katakan punya NIM. Aduh, maaf ya. Saya masih ini pakai apa? Touchpad tuh agak enggak PW. Nah, ini kebetulan ini ya, misalkan ambil KRS atau ambil mata kuliah. Di sini ada tabel KRS misalnya saya katakan K ya di sini ya. Nah, di situ kebetulan di sini nah, nanti kaitannya sama primary key sama foreign key ya. Kalau kita katakan tadi misalkan ambil mata kuliah, nah dia di sini kan nanti primary key-nya apa? Misalkan di sini biasanya default, kita bilang ID aja ya, ID. Nah, jadi misalkan tadi ya KRS ya, katakan tabel KRS, ID-nya ini default, kita tentukan auto increment aja teman-teman, primary. Pasti pertama nanti nomornya 1. Nah, nomor 1, si mahasiswa yang mau ambil tadi ya, mau ambil mata kuliah. Nah, ini nanti kita cukup panggil dengan ini, Mbak, pakai NIM-nya aja. Nah, di sini nanti namanya misalkan kita panggil di sini NIM. Aduh, maaf ya. NIM ini itu untuk merefer ke ini tabel 1. Ini misalkan mahasiswa 1. Ini dengan NIM 1. Nah, kita cukup ambil namanya. Misalkan jadi mata kuliah yang ambil mata kuliah apa misalkan program basis data ya, pemrograman basis data ini yang ambil dengan yang ada yang ambil ID-nya 1 di belakang kita langsung merefer nomor 1 NIM-nya ini. Jadi tinggal manggil aja. Jadi kita pasti datanya dengan refer 1 ini data satu tabel ini satu row maaf. 1 row itu otomatis sudah terwakili gitu. Nah, disitulah untuk menjaga apa ya integritas ya kebenaran dari data itu. Jadi kita gunakan cuman untuk apa melakukan pemanggilan. Gak apa-apa sih nanti mungkin ada foreign key juga. Nah ini namanya foreign key teman-teman sih. Nanti ada penjelasannya. Jadi foreign key itu adalah kunci atau key ya, di mana kita gunakan di tabel lain itu untuk memanggil atau mereferensikan. Nah bahasanya gitu. Jadi dia sebenarnya primary key dari satu tabel, tapi kita gunakan untuk mereferensikan atau untuk memanggil kembali. Nah, di situ agar proses apa namanya database-nya itu lebih cepat ya. Kenapa kita di database itu sistem database itu menggunakan indexing ya. Indexing itu logikanya kayak gini teman-teman. Kayak teman-teman pakai ini. Teman-teman tahu buku telepon ya? Buku telepon atau buku biasa. Teman-teman kan ada indeks ya di dalam buku itu. Nah, gunanya indeks itu kan untuk mempermudah ya, mempercepat pencarian ya. Jadi indeks itu dengan teman-teman tahu, oh misalkan tadi ya atas nama siapa, misalkan saya Artika itu terletak di halaman ini. Nah dengan adanya indeks, salah satunya tadi primary key ya, kita set primary key itu lebih cepat. Oh maksudnya tadi ya yang ambil mata kuliah pemrograman basis data 1 nomor 1. Oh nomor 1 tuh tadi si ini mahasiswa dengan NIM 1 gitu. Itu ya mungkin sedikit apa uraiannya ya penjelasannya gitu. Oke. Nanti Bu, sembari mau ini nanya Mbak. lagi dong. Boleh. Nanti sembari Kan, ini ya, sembari saya jelasin di bawahnya. Oke. Di PPT kan ada add constraint tuh, constraint name itu buat apa, Bu? Add constraint yang mana? Bentar ya. Yang slide 7. Slide 7. Ini bukan? Add constraint yang mana ya? Maaf. Soalnya saya agak ubah sih Mbak, agak ada saya tambahin. Bawa lagi Bu kayaknya. Oke, sip. Bentar ya, ini ada saya tambahin ya? Ini mana? Yang di bagian unique Bu. Unique add constraint. Ini ya? Nah, add constraint itu. ini ya? Iya. Add constraint. Nah, ini
apa namanya ini ya. Sebenarnya kalau saya pribadi mengatakannya sama kayak ini Mbak, bagian ini. Kalau Mbak tahu yang ini saya contohin yang kemarin kita belajar di DDL. Ini Mbak, ini ada add column, kelihatan nggak di Mbaknya? Add column. Ini kan kita langsung aja nggak apa-apa. Langsung kode gitu kemarin nggak apa-apa. Sama kayak di saya. Nah, ini ya tadi ya. Add constraint ini mana? Itu kan ada add constraint. Nah, itu misal add constraint itu nambah constraint, Mbak. Unique itu salah satu constraint-nya. Nah, gitu. Itu kayaknya sih kalau saya pribadi add constraint sama nggak add constraint kayaknya sih nggak pakai kode itu sih. Kalau yang constraint name-nya buat apa, Bu? Nah, constraint name-nya itu ininya. Misalkan di sini yang mau dibatasin. Bingung nggak? Jadi di sini saya contohin ya, tabel penerbit. Nah, di sini nanti ini tabel penerbit maaf. Oh, ini constraint name-nya primary key ya. Primary key-nya maaf, salah. Jadi di sini ada add apa namanya? Dia soalnya pakai add constraint ya, sedangkan tadi kodenya kita nggak pakai add constraint. Itu sebenarnya kita coba aja ya biar kelihatan kalau add constraint sama enggak. Karena kalau di sini kan di sini ya constraint-nya primary key-nya sih sebenarnya. Nah, constraint name-nya primary key, kemudian unique itu salah satu kita ngesetnya sih. Coba ya kalau kita pakai yang ini dari sintaks, coba kita cobain aja dengan kode tadi ya. Mana tadi? Unique ya, unique ini ada ini add constraint ya. Kita pakai ini karena dia alter kayaknya. Karena dia pakainya fungsi alter, jadi bukan create ya. Kalau create tadi otomatis, sedangkan ini kan alter ya. Alter berarti dia ngubah kan ya. Alter to modify, alter, table. Soalnya itu di PPT-nya ada apa constraint name-nya itu Bu. Apa K_unique. Di mana? Apa itu terserah yang bawah kita ini atau ya? gimana, Bu? K_unique Iya. ini ya? Add constraint. Apa terserah aja, Bu? K_unique, kota penerbit. Ini kode uniknya maksudnya. Coba pakai ini ya, saya cobain ya. Sekalian aja kita coba. Kalau misalkan pakai alter kayak apa? Misalkan alter penerbit, alter table, maaf. Table. Kalau misalkan pakai sama enggak, pengaruh atau enggak ya. Alter table penerbit ini add. Misalkan di situ tadi contohnya ini. Maaf. Aduh, hilang ya. Hilang ya jadinya. Oh, ada yang masuk dulu. Bentar ya. Ini saya geser dulu aja pakai ininya aja. Apa sintaksnya tadi? Ini aja, pakai ini. Masukin aja alter table penerbit. Itu berarti add constraint. Misalkan constraint. Nah, constraint name-nya di sini berarti ini ya. Unique constraint name-nya itu ID penerbit atau ini ya, ntar kita testing ya. Di tabel penerbit constraint name-nya itu ya agak rancu juga ya antara ID penerbit atau itu ya. ID penerbit itu kan nama kolomnya ya. Batasan constraint name-nya constraint name-nya berarti add constraint. Coba saya lihat dulu. Ini ngubah penerbit add constraint, kemudian ke unique, kode unique berarti misalkan ID penerbit unique
Ini yang tadi unik yang nomor 2 ya. Unik. Di sini kota terbit. Oh, ini kota terbit. unik, kode unik, uniki, kota terbit. Kota terbit, alter penerbit, add constraint. Di sini uniknya ID penerbit pun. Coba ya. Maaf. Oh, belum di enter, ini hilang. Alter table. Saya malah belum ngetes ini sih. Teman-teman cobain aja ya sekalian. Kali aja saya ini kelewatan. Yang kalau misalkan pakai alter kayak apa? Kalau menurut saya sih sama kayak yang kemarin. Jadi nggak harus pakai add constraint gitu, tapi constraint ini kode unik di sini yang unik itu kota terbit, unik kode unik berarti ininya ya. Add constraint berarti kode unik itu kode uniknya jatuhnya di apa ya kotanya ya. Di sini kode unik. Ada teman-teman yang udah sukses mungkin yang unik kota penerbit. Kalau ngikutin yang di itu sukses sih, Bu. Gimana? Bisa pakai key unik itu? Pakai key unik. Iya. Tapi itu nambah nggak ya? Soalnya saya. Tapi itu nambah nggak ya bentuknya? Salah sih. Ntar. Alter table penerbit add constraint key unik. Oh, kurang unik. Benar. Ntar. Ini ada nambah nggak ya soalnya? Bentuknya. Unik. Oh, salah ya. Bentar. Itu, Bu, constraint-nya kurang S. Constraint-nya harus pakai S ya? Add Oh iya, constraint. constraint. Betul. Sip. Oh iya, masuk ya. Saya malah belum nyobain sih alternya. Maaf ya, jadinya lama. Ini kita lihat bentuknya. Jadi kayak apa? Ini ya, penerbit ya. Oke. Jadi bentuknya di sini uniki ya. Tapi di sini kota penerbit. Oh iya. Jadi tadi ini ya mungkin fungsi yang kedua itu maksudnya ini ya. Tapi di sini kayuniki. Oh berarti ini apa namanya kayuniki itu ini sih Mbak tadi. Tidak ada ini ya. Maksudnya tidak pengaruh di dalam ininya sih Mbak. Apa penulisan di dalamnya. Constraint kayuniki di sini berarti default ya. Defaultnya kayuniki ini berarti bisa diikutin sih. Karena kan nggak keluar di resultnya. Jadi ketika kita add constraint, jadi keyuniki ini sepertinya udah ininya sih. Apa ketika kita pakai alter itu kode untuk mengubahnya pakai keyuniki bisa sih. Terus set keyuniki untuk mengganti ini teman-teman bedanya. Kalau tadi kan belum di set ya. Yang kota penerbit kosong kemudian diganti di sini ya. Gitu. Oke, makasih ya Mbak Alia ya kalau nggak salah ya. Iya bukan? Iya, Bu. Mbak Alia, benar. Terima kasih ya, malah udah ngebahas. Jadi kita pakai apa? Melakukan perubahan tadi pakai alter. Ini teman-teman bisa pakai add constraint, tapi kayak unique-nya itu bisa digunakan sih langsung. Coba kalau misalkan kita pakai yang lain, itu mungkin bisa dites aja dulu ya teman-teman, karena udah 34 takutnya saya ini ya, kelewatan untuk materi yang lain. Saya lanjut dulu ya. Kita ada beberapa lagi soalnya udah 34 tadi, maaf ya kelamaan ngetesnya. Oke, di sini penerbit tadi ya. Ini contohnya kalau teman-teman misalkan menggunakan apa Uniki ya. Sebenarnya tinggal di sini teman-teman fokusnya. Tadi ya, nama constraint-nya kan unik ya.
tinggal teman-teman dari kodenya tadi, kode ID ya penamaannya, tadi kan nama ininya dulu, nama dari tabelnya, kemudian tipe datanya, kemudian di belakangnya ada ininya, constraint-nya. Nah, set constraint. Nah, kalau misalkan pakai perubahan, nah itu kan tadi ya belum di set jadi di set. Nah, itu pakainya alter, tapi untuk sementara, karena saya pribadi mungkin belum bisa kasih jawaban ya tadi karena belum ngetes ya. Jadi key unique key ini sepertinya bisa teman-teman pakai untuk ketika melakukan alter perubahan. Nah, kita lanjut dulu untuk primary key. Primary key ini adalah kunci yang hampir sama kayak unique key tadi ya. Jadi bedanya ini hanya kalau misalkan kita katakan primary key itu hanya boleh ini ya, dalam satu tabel itu cuma satu teman-teman yang di set primary key. Jadi dalam satu tabel ini cuma boleh satu aja. Jadi satu kolom saja yang boleh primary key. Kalau misalkan kita menggunakan unique key ini seperti yang tadi. Unique key ini boleh. Kolom lain juga unique boleh. Jadi lebih dari satu boleh kalau unique key ya. Gitu. Nah ini ya beberapa kolom dalam satu tabel. Oke. Nah ini untuk sintaksnya. Sintaksnya sama ya. Kalau dari create itu kita set primary key. Kalau dari alter, nah ini ya teman-teman mungkin perlu hati-hati juga kayak saya tadi ya, kelamaan banget lead testing untuk alternya. Nah, alter ini di sini ada ini ya, pasti ada fungsi untuk perubahan add ya. Add di sini mungkin kalau untuk lebih spesifik itu disesuaikan ya. Kalau misal kemarin ada add kolom bisa pakai add kolom, tetapi kalau misalkan itu tidak berpengaruh, sebenarnya karena kita praktik ya, lebih banyak mungkin ketika teman-teman testing. Ketika itu kodenya salah, berarti teman-teman edit aja ditambah. Misalkan apakah itu add column, apakah di situ add constraint. Nah, sesuai dengan sintaksnya ya. Ini add constraint, atau di sini kebetulan ini ya, karena melakukan penambahan perubahan primary key, teman-teman add primary key. Nah, di situ tinggal diikutin. Oke, mungkin saya jelasin dulu karena waktunya terbatas ya. Nanti silahkan sembari teman-teman tes. Di sini sama ya untuk membuat tabel penerbit, bedanya di sini ini apa tadi, unik ya, tapi di sini ada primary key. Nah ini primary key yang kita buat tadi ya di dalam tabel di sebelumnya, yang atas tadi ada, maaf bentar, yang atas tadi ada, ini ada juga sih tadi, bentar, ini turun, malah jadinya nggak bisa naik, maaf ya, ini ada ininya floating zoomnya ke atas. Nah ini ya primary key tadi ya. Set primary key itu kayak gini untuk create. Nah nanti untuk yang alter bisa tapi add primary key namanya. Kalau yang tadi kan add constraint ya. Constraint-nya pakai yang ini ya. Misalkan melakukan perubahan tadi yang unik. Diikutin aja untuk kodenya. Kemudian ini contoh untuk penggunaannya. Kalau primary key pasti teman-teman udah rada familiar ya primary key-nya ya. Kemudian, nah di sini primary key seperti yang saya sampaikan tadi ini untuk penjelasan ya. Kalau misalkan di sini primary key itu NIM, kalau misalkan kita katakan tabel mahasiswa, nah citizen ini nanti misalkan di sini nomor NIK ya. Nah itu kalau tidak boleh kosong itu ketentuannya misalkan di luar negeri kan beda ID-nya, atau tadi ya pakai nomor SIM ya. Nah itu bisa. Kemudian kita masuk, nah ini perbedaan antara primary key dan juga unique key. Sebenarnya tadi pengen saya coba tanyain, tapi ternyata waktunya mepet. Udah kita bahas saja primary key dan unique key. Nah di sini kalau primary key itu tidak boleh kosong, not accept null. Nah kalau unique itu boleh null, jadi boleh kosong. Kemudian kalau tabel itu punya primary key-nya itu cukup satu teman-teman. Kalau unique itu boleh multiple. Boleh lebih dari satu. Contohnya yang tadi ya, kita set yang terakhir tadi, bahwa ada unique key beberapa tadi ya. Unique sama unique. Nah ini boleh kan, kalau primary satu ya, one and the only one. Kemudian cluster index ini kaitannya sama pengurutan sih teman-teman. Cluster index ketika kita menggunakan primary key, itu udah otomatis teman-teman masuk cluster index. Di mana ini contoh sederhananya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman nanti menginputkan data mahasiswa, misalkan urutannya itu beda-beda. Dari NIM, misalkan NIM-nya tadi 1, 2, 3, kebetulan teman-teman inputnya nomor 3 dulu. Jadi nomor 3, nomor 5, kemudian balik lagi nomor 1. Nah, itu nanti dengan cluster index, itu teman-teman ketika diinputkan di dalam database, itu otomatis teman-teman bisa berurut. Jadi 1, langsung 3,
kemudian 5 gitu. Meskipun tadi inputnya urutannya berbeda. Di situ si cluster index. Kemudian ada juga ini default. Nah, default ini fungsinya itu untuk penentuan ini, teman-teman. Penentuan nilai nilai bawaan ya, nilai yang sudah ditentukan di awal gitu. Jadi di sini create nama tabel. Nah, di sini untuk fungsi alternya ya, untuk tulisan kode alternya bisa diikutin nanti. Kalau ini contohnya aja, enak pakai contohnya. Nah, di sini default, di sini kalau di sini contoh defaultnya itu saya pakai yang saya perbesar. Di sini kelihatan nggak? Nah, di sini kalau untuk default, nah ini teman-teman set defaultnya anonim kebetulan. Nah, di sini, nah kalau misalkan di situ, nah ini defaultnya. Berarti nanti ketika teman-teman menginputkan, nah itu nilai ketika teman-teman tidak menginputkan, nanti tulisannya udah ada tulisan anonim di sana, gitu. Jadi nggak harus karena di sini nulnya yes, itu berarti boleh kosong, berarti secara otomatis nilainya sudah ditentukan anonim. Atau ada juga contoh, misalkan di sini ya tabungan ini, kebetulan saya contohkan tabungan. Nah tabungan itu misalkan kita buat teman-teman tabungannya itu nilai debitnya itu 0. Nah itu bisa dicoba ya nanti. Mungkin kalau waktunya terbatas saya kelewatan nih. Jadi defaultnya itu misalkan teman-teman bikin tabungan pertama kali itu debitnya kan 0 ya, kreditnya juga 0 kan, karena kita bikin tabungan baru. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi kondisi-kondisi nilai awal, nilai pertama, nah itu yang sudah kita set atau kita tentukan, itulah constraint default. Kemudian ada foreign key. Nah, foreign key ini, nah ini mencegah tindakan keterhubungan atau merusak keterhubungan ya. Jadi di mana fungsinya foreign key itu untuk menjaga integritas teman-teman. Jadi kita merujuk tadi ya, misalkan saya katakan dari dalam satu tabel, kita tinggal manggil ID-nya atau kodenya. Misalkan tadi ya, dengan tabel itu, misalkan tabel ambil mata kuliah atau KRS, kita cukup tahu NIM-nya. Siapa sih mahasiswa yang ambil itu dengan kita tahu NIM-nya aja. Kita simpan NIM-nya, kita dapat nanti refer, oh NIM nomor 1 itu mahasiswa A misalkan. Kemudian NIM nomor 2 mahasiswa atas nama B misalkan gitu. Itu untuk foreign key. Jadi di sini nanti ini bisa dikatakan namanya tabel referensi teman-teman. Merefer ke tabel induknya. Jadi induknya itu kan tabel mahasiswa ya. Nah, dia kan nanti punya namanya kolomnya namanya NIM. Nah, di sini ada contohnya ternyata. Nah, di sini ya saya contohkan, misalkan di sini untuk person ID, nah di sini kebetulan kita set ya, misalkan primary key-nya person ID 1 2 3, kemudian dengan foreign key, nah cukup misalkan kebetulan ini melakukan pemesanan. Pemesanan di sini dengan kita mendata pemesanan itu kalau untuk setiap kita tahu ya, masing-masing tabel itu punya primary key yang unik. Nah, dia punya ID sendiri. Ini mana? Bentar. Aduh. Apa namanya? Nggak ada ininya, pointer ya, teman. Nggak apa-apa deh. Nah, jadi teman-teman bisa ini ya, merefer ini person ID. Jadi kita pakai ini teman-teman, kolomnya. Misalkan NIM. Nah, ini NIM-nya itu tinggal dipanggil di sini. Nah, kita masukkan di sini. Nah, itu tinggal merefer teman-teman. Jadi pesanan 1, nah ini dilakukan atau dipesan oleh orang yang nomor 3. Oh, Peterson. Jadi dengan kode itu kita bisa merefer atau menghubungkan, mengkorelasikan ya, merujuk gitu. Oh, nomor 3 Peterson. Berarti pesanan kedua nomor 3 juga ternyata sama. Kemudian yang order yang ketiga ini nomor 2 Svensson misalkan. Nah, gitu. Jadi kita tinggal menggunakan ID ini untuk merefer ke tabel yang lain, tabel induk ini. Tabel induknya di sini kita gunakan yang namanya foreign key-nya. Kemudian ini penjelasannya sih teman-teman. Bisa dicek lagi. Kemudian ini untuk percobaan sintaksnya. Nah, di sini ada kata-kata ini ya, primary key. Nah, di sini kebetulan dengan kita membuat tabel order ini, ada juga dia bikin foreign key-nya. Nah, person ID ini kalau di sini ya teman-teman, ini sih visualisasinya bentuknya kayak gini. Ketika dikodekan, nah ini ya, kita manggilnya gini, foreign key-nya person ID. Nah, ini ketika ini harusnya ini ya teman-teman, kalau kita bikin create orders tentunya kita sudah bikin ini dulu, tabel person ID dulu. Kita bikin create person ID, create ini tabel personnya dulu. Kita tabel person baru kita bisa manggil karena dia harus sudah ada tabel induknya dulu.
baru kita bikin ordernya. Jadi tinggal memanggil lah istilahnya seperti itu foreign key itu. Tuh. Kemudian ini untuk alternya hampir sama ya teman-teman, bedanya di sini ya. Alter table itu secara umum sama ya, alter table, kemudian nama table, add. Nah, ini bedanya tadi ya. Apakah itu kolom, apakah itu constraint. Nah, itu tinggal disesuaikan sama kode aturan pengkodeannya. Tuh, kemudian di sini foreign key. Ini sama juga sih, order juga. Nah, di sini bisa, tapi ini pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Tinggal ditambah aja sih. Ini sama juga order bikin gitu untuk dites misalkan. Nah, ini ada juga yang terakhir ya. Mohon maaf ya nih ngelantur banyak. Cek ini ada untuk membatasi rentang. Nah, ini pengecekan sih teman-teman yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini kalau di sini dicontohkan untuk pengecekan di sini kalau ada ini constraint ya. Constraint-nya namanya cek. Nah, ini di sini ada ketentuan age-nya lebih besar dari 18. Nah, age-nya ini kita harus bikin person yang tadi itu. Jadi kita bikin list tabel person-nya dulu, kita create yang person. Nah, kita set di sini ada kebetulan ada age-nya, ada kolom usia. Nah, kita set untuk mengecek. Nah, di situ harus usianya lebih dari. Nah, di situ baru boleh kalau dengan kondisi tersebut gitu ya, untuk diinputkan. Nah, atau bisa juga ini, kalau ini pakai alternya sih, teman-teman. Kalau untuk di bawahnya di sini misalkan kode, kalau di sini kode itu tidak boleh sama dengan 0 ya ini ya. Kalau di sini artinya berarti lebih besar dari 0, di mana kode itu paling kecil berarti 1 ya harusnya ya, karena lebih besar dari 0 gitu. Contohnya sih ini untuk penentuan cek, hampir mirip juga sih ya sama ini ya default ya. Tapi di sini untuk mengecek sih kalau cek itu fungsinya. Apakah ada teman-teman menentukan suatu kondisi tertentu yang butuh untuk dilakukan pengecekan. Gitu. Oke, sepertinya sudah sih untuk materinya, tapi kelewatan ya saya banyak yang belum kita coba, nggak apa-apa sih teman-teman. Mungkin karena di pertemuan ini nanti, karena tadi saya mereview juga yang kemarin, jadi nanti silahkan bisa dicoba aja. Ini nanti bisa saya share juga nanti di LMS, Leads LMS kita. Nah, nanti untuk dicoba-coba aja teman-teman, karena kita keras praktikum ya, kita nggak tahu sih kalau misal saya pribadi kalau misalkan nggak ngetes gitu, nggak tahu juga maksudnya kayak apa resultnya. Paling enak teman-teman ini ya, silahkan kode-kode ini bisa dicoba dulu. Mohon maaf ya tadi kita cuma ngetes beberapa kode, jadi nanti selebihnya bisa dicoba lagi. Nanti kalau misalkan ada masalah kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Nanti kita bisa cari tahu bareng-bareng kalau misalkan ada problem. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada kayaknya, Bu. Oke. Sama ini ya, pengumpulan tadi. Saya mungkin mau nanya nanti, mungkin setelah kelasnya ditutup, boleh minta izin salah satu lah nanti buat ngetes itu pengumpulan ya tadi. Mbak Ale aja ya kayaknya tadi ya. Mbak Ale yang tadi ada problem submit lagi ya. Nanti kalau misalkan resubmit itu saya buka ininya bisa apa enggak, nanti saya coba. Tolong Bu apa Bu? Ya. Jadi ntar ini Bu ya, setelah selesai ini kelas, nanti yang mau submit lagi kan tadi ya, mau ganti jawaban ya, gimana? Iya. Kan ya. Iya Bu. Mau update jawaban kan ya. Nah itu nanti coba ya kita cobain aja ya ke di saya sama di Mbak Alia. Kalau misalkan saya ubah setnya tadi, misalkan saya ubah submission maksimalnya gimana gitu. Nanti saya minta tolong ke Mbak Alia ya nanti untuk stay dulu di kelas, nanti kita cobain dulu bisa nggak saya ganti ininya. Oke, settingannya. Itu untuk kelas kita. Mungkin kalau belum ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti teman-teman cek dulu, dicobain dulu, trial error dulu ya. Kebetulan di kelas kita tadi hanya mencoba sedikit. Saya minta maaf ya tadi stuck di alter ya tadi ya. Di sana. Kemudian untuk tugas tugas ya LKP silahkan dilengkapin untuk pertemuan yang kemarin hari Sabtu. Itu deadline-nya Sabtu depan juga pukul 10 ya. Silahkan dilengkapin untuk yang belum mengumpulkan. Kalau yang sudah berarti sudah free ya, mungkin tinggal mencoba-coba aja codingan yang baru. Kemudian kayaknya itu aja deh untuk kelas hari ini. Jadi kita tadi belajar mengenal, ini ya saya review, kita mengenal beberapa tipe constraint ya. Silahkan nanti untuk dicoba-coba lagi
seperti apa ketika di dalam open line ya terutama. Seperti itu, mungkin saya stop sharing dulu. Oke, saya kira kelas hari ini cukup ngelantur ya. Mohon maaf ya ngelantur 10 menit. Saya tutup kelas hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya kalau dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup ya kelasnya karena tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima gaji, Bu. Terima kasih, Bu. Rahman, Bu. Rahman.